Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita kembali dapat bersekutu bersama di dalam ibadah kelompok doa di saat ini. Nah itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari mengambil waktu teduh untuk bersyukur secara pribadi kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini, bahkan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita dapat melewati setiap hari-hari hidup kita. Kita mengagungkan Tuhan Allah kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai syukur kita, pujian kita, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bersama malaikat di sorga. Kami memuji dan menyembah Engkau, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang tetap setia, menuntun dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah bersama-sama, meskipun dari tempat kami masing-masing dalam ibadah kelompok doa.
Kami memohon Tuhan menyertai kami, melayakan kami, sehingga ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dapat terlaksana hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, meskipun di antara kita tidak saling bertemu dalam ibadah kelompok doa ini, namun biarlah hati kita tetap disatukan di dalam Tuhan, dalam memuji menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita mau dengan sukacita katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, Yesus. Begitu ajaib Tuhan dalam hidup kita. Dia telah menuntun kita, bahkan melalui alam sekitar kita boleh melihat bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Bila kulihat bintang gemerlapan, mari kita nyanyikan pujian ini dan kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar.
merenungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Ijian. Haleluya, puji nama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kasih setia-Mu, kebaikan pemeliharaan-Mu, dan pada kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami agar apa yang kami baca, yang kami renungkan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, urapi hamba yang kuasa-Mu, agar hamba dapat berkata-kata seturut dengan tuntunan Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun kami untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa kami, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah
Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah baca, renungan firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini, pelaku firman, bukan sekedar pendengar. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendak cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam suratnya ini Yakobus memberikan nasihat yang amat penting kepada kita sebagai orang yang percaya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, bukan hanya sebagai pendengar, ya firman Tuhan sudah jelas bagi kita. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya, ada 3 perkara mendasar yang harus kita perhatikan, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Dalam nas pembacaan kita berkata, kita cepat untuk mendengar apa yang kita dengar, apalagi firman Tuhan. Ya. Mendengar adalah seni menutup mulut, membuka telinga dan hati kita untuk mendengar, memahami apa yang kita sudah dengar. Cepat untuk mendengar yang dimaksud adalah cepat mendengar tentunya firman Tuhan, bukan cepat mendengar berita-berita yang lain, ya tentu yang tidak bermanfaat bagi kita, seperti gosip, fitnah, rahasia orang, hal-hal yang negatif yang tidak memberkati hidup kita bahkan orang lain. Itu tidak kita dengar hal yang begitu. Kita jauhkan firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ya, kita cepat untuk mendengar firman Tuhan dan siap melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, dan siap meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, kalau firman Tuhan itu menegur, menasihati kita dengan keras, sehingga kita merasa tertuduh, merasa tersinggung, jangan mengeraskan hati. Itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, agar kita terhindar, agar kita terlepas dari hukuman kekal. Sekalipun harus cepat mendengar firman Tuhan, bukan berarti kita harus menerima semua yang kita dengar. Ya. Kita harus mengujinya dengan kembali kepada firman Tuhan. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Jangan kita dengar khotbah yang kita telan mentah-mentah. Ya. Ada hal yang menyimpang dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita harus menguji dengan firman Tuhan. Benarkah firman Tuhan berkata seperti itu? Dan haruskah kita melakukan seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lambat untuk berkata-kata. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya kita banyak mendengar, sedikit untuk berkata-kata. Ya, ini firman Tuhan. Seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak berbicara. Ya, mungkin kita mengatakan asalkan terbiasa untuk berbicara. Ya. Tapi mari kita belajar kembali, ingat firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang menegurkan kita. Seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak berbicara. Ya, banyak juga yang salah, banyak juga yang menyinggung perasaan bagi sama kita. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran,
Ini firman Tuhan dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, sungguh luar biasa. Berarti Tuhan mengajar kita berhikmat, memikirkan sebelum kita mengeluarkan suatu perkataan. Kita kembalikan kepada pribadi kita, apakah yang kita katakan itu menyenangkan hati kita, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau itu tidak nyaman bagi pribadi kita, berarti itu hal yang tidak perlu kita sampaikan kepada sesama kita. Lebih baik kita mengatakan satu kata yang pendek tapi memberkati orang, daripada kita berkata beribu-ribu kata tapi tidak ada artinya, bahkan menyakiti hati sesama. Dan orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Amsal 17 ayat yang ke-27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, karena hikmat yang dari Tuhan untuk memilah, untuk melakukan perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berhati-hatilah, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Nah, orang yang menganggap diri beribadah tetapi tidak bisa mengekang lidahnya, sama artinya menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Ya, walaupun di bagian tubuh kita yang paling kecil, ya, lidah ini dapat membuat kita binasa. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita mengenai lidah yang ada di bagian tubuh kita, agar kita mempergunakannya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lambat untuk marah. Ada tertulis di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, ini sudah jelas bagi kita, mengajar kita untuk sabar. Ya, sampai kapan kita harus sabar? Ya, firman Tuhan katakan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, tidak ada firman Tuhan mengajar kita untuk mengatakan sabar sampai 3 kali, 4 kali. Ya, kadang-kala muncul ketidaksabaran, tapi kalau firman Tuhan itu kita ingat yang menuntun hidup kita, Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita untuk bertahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bersabar seturut dengan firman Tuhan. Oleh itu janganlah lekas marah, berpikirlah terlebih dahulu, jangan lekas tersinggung bila kita menerima teguran firman Tuhan yang begitu keras. Dan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27. Ibadah atau segala hal yang kita lakukan akan menjadi sia-sia bila kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menemukan 2 reaksi berbeda. Ya. Yang bijak akan merenungkan apa yang mereka sudah dengar lewat firman Tuhan. Jadi bagi yang tidak bijak, atau dikatakan firman Tuhan bodoh, akan tersinggung terus, dan firman Tuhan diibaratkan ya jatuh, tidak bertumbuh. Walaupun bertumbuh terhimpit dan tidak bertumbuh lagi. Tapi firman Tuhan yang jatuh ke tanah yang subur diibaratkan dalam hati orang yang bijak, ya, bertumbuh
dan berbuah bagi Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali. Kita hidup sebagaimana kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita menyadari akan hidup ini adalah milik Tuhan, hidup bagi Kristus, berarti kita pelaku firman Tuhan. Menjadi terang, menjadi berkat, melanjutkan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera kembali. Kala Injil Kerajaan diberitakan sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali agar hidup yang kami miliki sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami dan menebus kami. Ajarlah kami hidup bagi Kristus, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu seturut dengan tuntunan Roh Kudus yang menuntun kami sebagai alat peraga-Mu untuk kami di bawah pimpinan pengaruh Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita boleh dengarkan bersama. Biarlah kita dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Keberanian bagi kami, barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Doa penutup sekaligus mendoakan persembahan. Bahkan setelah doa penutup ini, Bapak Ibu jemaat kelompok doa masing-masing dapat menaikkan setiap pokok doa yang disampaikan oleh keluarga, dan doa ini akan
dipimpin oleh Pak Inji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali, meneguhkan iman kami, dan pujian memberikan kekuatan damai dalam hidup kami. Kami bersyukur kami dapat memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami beri, bahkan yang masih ada pada kami mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa setiap kelompok doa, pengurusan dalam kelompok doa, kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap program yang mereka telah programkan. Tuhan memberkati supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa untuk kehidupan kami lebih lanjut. Biarlah kami tetap memandang terus kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Ajar kami tetap menjadi terang, menjadi saksi bagi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan, sehingga dapat selesai semua karena pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kelompok doa ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kelompok doa kita di saat ini. Disampaikan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.